Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Ainun Ma'rifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Aspek yang akan diamati yang pertama etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, keempat minat, kelima perkembangan fisik, yang keenam perkembangan kognitif, yang ketujuh kemampuan awal, yang kedelapan gaya belajar, yang kesembilan motivasi, yang kesepuluh perkembangan emosional, yang kesebelas perkembangan sosial, kedua belas perkembangan moral, dan ketiga belas perkembangan motorik. Yang pertama etnik, terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik menghargai keberagaman etnik? Apakah peserta didik menghargai keberagaman budaya? Kemudian penggunaan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Yang keempat, latar belakang yang berbeda. Dan yang kelima, tentang mempelajari budaya daerah lain. Yang selanjutnya yaitu kultural. Terdapat 3 pertanyaan tentang yang pertama, penerapan profil pelajar Pancasila, yang kedua, penerapan budaya 5S, dan yang terakhir tentang penerapan budaya hidup bersih di sekolah. Yang selanjutnya status sosial. Terdapat 6 pertanyaan. Pertama, apakah peserta didik memandang status sosial dalam berteman? Yang kedua, tentang apakah peserta didik menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat sekolah? Yang ketiga, tentang apakah peserta didik menggunakan kendaraan umum saat berangkat sekolah? Yang keempat, apakah peserta didik berjalan kaki ketika berangkat sekolah? Yang kelima, apakah peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang status sosial? Dan yang terakhir, apakah peserta didik memiliki fasilitas pendukung dalam belajar? Selanjutnya minat. Terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik tertarik dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua, tentang keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengenai apakah peserta didik merasa senang dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu tentang pengetahuan yang baru. Selanjutnya, perkembangan fisik. Terdapat 8 pertanyaan. Yang pertama mengenai usia peserta didik, yang kedua tinggi badan, yang ketiga berat badan, yang keempat kondisi penglihatan, yang kelima kondisi gigi, yang keenam kondisi pendengaran, yang ketujuh adakah peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, dan yang kedelapan mengenai apakah peserta didik mampu mengucapkan kalimat dengan pelafalan secara jelas. Selanjutnya perkembangan kognitif. Yang pertama, bagaimana peserta didik dalam respon materi yang disampaikan guru. Yang kedua, tentang apakah peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan guru. Yang ketiga, tentang aktivitas pembelajaran peserta didik di kelas. Kemudian, apakah peserta didik aktif dalam pembelajaran kelompok. Kemudian, peserta didik menyampaikan gagasan ide. Lalu, peserta didik apakah menyelesaikan tugas dari guru. Lalu bagaimana peserta didik merespon atau menanggapi sesuatu yang baru, dan apakah peserta didik mampu berhitung dan membaca. Selanjutnya, kemampuan awal. Yang pertama, tentang peserta didik mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memahami tujuan pembelajaran yang dicapai. Dan yang ketiga, tentang mengetahui materi yang akan dipelajari di kelas. Selanjutnya, gaya belajar. Yang pertama, tentang apakah peserta didik mudah memahami materi dengan melihat, yang kedua dengan mendengar, yang ketiga dengan melihat dan mendengar, yang keempat dengan kegiatan praktek secara langsung, dan yang kelima dengan membaca dan menulis. Selanjutnya motivasi. Apakah peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru? Apakah peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu? Apakah peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan dengan tuntas? Apakah peserta didik mengerjakan tugas yang mudah saja? Kemudian apakah peserta didik tertarik dalam mengikuti pembelajaran? Yang selanjutnya, apakah peserta didik mencari sumber belajar lain? Dan yang terakhir, apakah peserta didik aktif bertanya dalam pembelajaran? Baik, yang selanjutnya perkembangan emosi. Yang pertama, apakah kondisi kelas mendukung ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat mengekspresikan diri dalam merespon materi yang disampaikan guru? Selanjutnya, apakah peserta didik dapat mengontrol apa yang dirasakan seperti marah, sedih, senang di sekolah? Apakah peserta didik dapat mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan? Lalu, apakah peserta didik dapat mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan? Dan yang terakhir,
Apakah peserta didik mampu mengucapkan tolong apabila membutuhkan bantuan dari orang lain? Selanjutnya, perkembangan sosial. Yang pertama, apakah peserta didik mudah bergaul dengan orang lain? Apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan orang lain secara baik? Apakah peserta didik percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain? Apakah peserta didik dapat menghargai pendapat orang lain? Dan yang terakhir, apakah peserta didik memiliki perilaku sosial seperti sifat pendiam dan sulit bergaul dengan orang lain? Selanjutnya yaitu perkembangan moral mencakup religi, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan motorik, mulai dari apakah peserta didik mampu memegang benda yang ada di sekitar, kemudian apakah mampu menulis dengan tepat, apakah mampu menggambar dengan tepat, apakah dapat mengembangkan benda di sekitar menjadi sebuah karya, kemudian mampu berjalan dengan baik, mampu berlari dengan baik, mampu melakukan kegiatan olahraga dengan baik, dan yang terakhir, mampu melakukan kegiatan menari dengan baik. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.